Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan macam-macam soal ya. Jadi mungkin macam-macam jenis soal, mulai dari satu ya. Ini contoh, ada soal pilihan, kemudian mencocokkan benar salah ya. Ya, jadi yang pertama, jadi kita untuk pilihan dulu ya. Nah, jadi teman-teman itu silakan arahkan dulu ya. Jadi diarahkan dulu kepada mata pelajarannya dulu ya. Seperti contoh, ini coba saya klik di administrasi sistem jaringan. Udah terbuka seperti begini. Kemudian silakan di scroll ke bawah. Kemudian ada pilihan bank soal, silakan diklik. Nah, seperti begini ya untuk tampilannya. Nah, lanjut. Kemudian setelah itu kita akan memberi kategori. Klik di bagian tab kategori. Kemudian kita buat baru ya. Jadi namanya soal, ini contoh aja ya namanya ya, soal server bagian 4 ya. Ini silakan mau diisi kategori silakan, diisi juga tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan kategori. Nah, di sini untuk soal server bagian 4 itu masih 0 ya, karena soal yang dimasukkan itu belum ada. Sedangkan yang bagian 2 dan bagian 3 itu ada. Ya, jadi jumlahnya 10 dan 10. Nah, kita lanjut. Kita mengisi soal server di bagian 4. Silakan diklik server bagian 4-nya. Dan setelah itu, teman-teman silakan klik di buat soal baru. Nah, di sini ada pilihan untuk tipe-tipe soalnya yang kita mulai dulu ya dari pilihan ganda ya. Ini pilihan ganda. Kita klik di sini kemudian ditambahkan. Dan nanti otomatis akan seperti begini ya. Ya, ada beberapa bagian nanti kita harus isi. Nah, untuk nama soal, nanti silakan teman-teman bisa menuliskan dengan angka 1 ya. Mungkin nomor soalnya, mungkin 1 atau 2 atau 5 dan seterusnya. Nah, karena kan urutan pertama, jadi saya tulis aja itu nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Nah, kemudian kita silakan isi dulu ya untuk teks soalnya. Untuk teks soalnya silakan ini contoh saja. Kita coba paste saja ini ya soalnya. Jadi Noni mandi 3 kali sehari. Selain itu Noni menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Noni telah merawat. Nah, titik-titik. Nah, ini kan soal udah di input. Dan kemudian untuk pilihannya silahkan kita isi di sini ya. Ini contoh. Kita isi dulu. Kemudian ini untuk pilih 1 itu berarti pilihan A. Kemudian untuk pilih 2 itu pilihan B. Dan pilihan 3 itu pilihan C. Nah, silakan nanti sampai pilihan 4, 5 ya. Ini kita ketik lagi. Nah, jadi contoh ya, ini udah di input semua untuk pilihannya. Nah, kemudian kita akan menentukan pilihan yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pilihan benar, jadi contoh ini pilihan yang benar pilih 1 ya. Untuk nilai, berikan angka 100%. Ini ya untuk 100% ya. Dan yang pilihan 2 sampai 5 itu tidak perlu.
Jadi yang dianggap pilihan itu salah. Dan kemudian kalau udah selesai, silakan disimpan perubahan. Jadi teman-teman mungkin kalau agak ribet menginput soal pada websitenya, coba teman-teman buka di video sebelumnya bagaimana cara menginput soal via Notepad. Nah, jadi untuk soal yang pertama untuk pilihan itu sudah terbuat. Jadi kita coba pertinjau dulu ya. Di bagian sini ya, panah bawah, kemudian ada pratayang. Nah, ini otomatis ya, kayak gini. Noni 3 hari masuk gigi, jadi kita pilih aja di sini ya, yang betul tadi, kemudian disimpan. Oh sorry ya, berarti ada yang salah ya. Jadi tadi ini ya pilihannya, kita coba ulang lagi. Tadi kebersihan kita kirimkan. Nah jadi betul ya untuk pilihannya seperti begitu. Ingat jangan lupa memberikan angka skor 100% kepada pilihannya. Kemudian kita akan mencoba lagi jenis soalnya ya. Jadi jenis soal benar salah. Nah, ini contoh ya untuk benar salahnya. Kita klik saja untuk pilihan benar salah, kemudian kita tambahkan. Jadi nama soal itu silakan pakai angka dan teks soalnya silakan diisi. Contoh 2 tambah 2 sama dengan 7 ya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 7. Apakah betul atau salah? Nah, di sini langsung saja untuk yang jawaban yang benar itu silakan dipilih. Apakah 2 tambah 7 2 tambah 2 sama dengan 7 berarti jawabannya salah ya. Jadi ini untuk pilihan kunci jawabannya. Jadi kalau memang betul untuk pernyataannya silakan pilih benar, kalau memang salah silakan pilih salah. Jadi kalau udah silakan disimpan perubahannya. Ini ya, jadi otomatis udah. Silakan kita tinjau kembali. Nah, seperti begini ya. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 7. Berarti itu salah ya. Kemudian kita kirim dan selesai. Jadi otomatis seperti begini. Nah, kemudian coba kita lanjut lagi dengan pembuatan soal yang mencocokkan ya. Kita klik lagi untuk buat soal baru. Kemudian kita pilih matching ya. Oke, pilih matching kemudian ditambahkan. Dan kemudian tampilnya akan seperti begini sama ya. Kita lanjut untuk nama soal. Itu silakan kita ketik nomor soalnya dan teks soalnya. Jadi silahkan cocokkan sesuai pilihan. Ini contoh aja ya. Nah, kita ketik di sini untuk soal. Contoh perangkat input. Jadi perangkat input, contoh kita tulis jawabannya yang betul ya, keyboard. Kemudian untuk soal yang nomor 2, perangkat output. Contoh untuk yang betulnya lagi, monitor, kemudian penyimpanan, perangkat penyimpanan. Contoh lagi hard disk ya. Kemudian lanjut, ini kan ada 3 soal ya. Kita tambahkan lagi 2. 1 lagi ya. Kita tambahkan 1 apa ya? Perangkat proses. Ini contoh RAM. Nah, kemudian untuk ada soal 5 sama 6. Ini teman-teman bisa jadikan soal ini sebagai soal pengecoh ya. Contoh ini kita ketik aja kabel listrik ya. Ini contoh saja. Kemudian telepon. Nah kita lihat dulu di sini ada berapa soal ya? 1,
2, 3, 4. Jadi kalau untuk pengaturan awal ini, kalau ada 4 soal, silahkan teman-teman isi dengan bobot 4 ya. Jadi kalau udah diisi seperti begini, dan ini jumlah soalnya, jadi langsung aja disimpan perubahan. Disimpan perubahan ya. Oh, mohon maaf. Ternyata ada keliru ya. Ini bukan taruh di soal, melainkan di jawaban. Jadi mohon maaf ya. Sini, kemudian ini telepon juga taruh di jawaban. Jadi kalau sudah disimpan perubahan. Nah, jadi ya udah jadi ya untuk nomor 4-nya ya tadi ya untuk matching, mencocokkan. Silakan kita coba pratayang dulu. Nah, nanti dia akan seperti begini untuk soalnya. Nah, kita lihat perangkat output dulu. Nah, ini kan ada jawaban pengecoh ya. Ada kabel listrik sama telepon. Jadi silakan pilih sesuai pilihan yang tepat. Contoh tadi perangkat output itu monitor, proses itu RAM, penyimpanan harddisk, input itu keyboard. Nah, coba kita kirimkan dan selesai. Nah, ini. Jadi udah betul ya semua ya. Ada tanda centang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ini ada tambahan ya, ada tambahan pilihan short answer ya. Jadi ini untuk pilihan short answer ini bila mana jawaban yang memang betul-betul pendek. Contoh misal begini, kita tambahkan dulu ya. Tambahkan contoh nomor 5. Teks soal 2 ditambah 2. 2 tambah 3 aja ya, sama dengan. Nah, ini jadi untuk sejenis esai sebenarnya. Cuman lebih ditekankan untuk memang betul-betul yang jawaban yang pendek saja. Contoh ini kita ketik 3, 6, 7. Kemudian 5 sama 10. Ini cocoknya ini seperti kita soal matematika ya. Nah, kemudian untuk pilihannya, jadi untuk pilihannya itu silakan yang benar ya. Isi yang betul. Jadi 2 tambah 3 berarti kita nilai dengan 100%. Ini hampir sama dengan pilihan ganda tadi ya. Kemudian kalau udah disimpan perubahan. Nah, kita lihat. Kita pratayang lagi. Nah, ini. Jadi seperti begini ya. Untuk jenis tipe dengan short answer. Agak mirip dengan esai, tapi ini untuk jawabannya memang yang lebih pendek dan cocoknya untuk matematika. Jadi contoh kita tulis 5, kita ketik, kemudian kirimkan dan selesai. Jadi betul ya untuk pilihannya. Dan sekarang ini kan udah dibuat ya di soal server bagian 4. Nah, sekarang kita akan setting dulu untuk pengaturan kuisnya. Jadi silakan teman-teman arahkan dulu ke mata pelajarannya seperti begini ya. Kemudian kita hidupkan mode ubah. Kita scroll ke bawah. Kita pilih aja di sini ya, contoh, tambahkan. Kita pilih kuis. Dan ini ya, contoh ujian sekolah. Nah, kalau udah ditulis seperti begini, untuk timing itu silakan kita aktifkan aja untuk waktunya. Contoh 120 menit. Ini contoh ya. Kemudian untuk nilai ini kita pilih 1. Jadi dia hanya diperbolehkan untuk mengisi soal itu cuma sekali aja. Habis itu kita coba pilih tata letak.
Ini di tiap pertanyaan ya. Oke. Kemudian untuk review optionnya, jadi silakan teman-teman lihat saja tanda centangnya. Seperti begini ya, the mTab tanda ini seperti ini juga sama. Ya, 2 aja ya. Kemudian untuk pasportnya ya, jadi kita bisa tambahkan contoh kayak seperti token. Nah, contoh ini untuk require passwordnya, silakan diisi, ini wajib ya. Kita isi dengan contoh coba 1, 2, 3. Nah, ini kan contoh ya. Jadi kalau udah, silakan simpan dan kembali ke kursus. Sepertinya ada yang belum selesai. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, jadi untuk kuis sudah terbuat, yang namanya ujian sekolah. Silakan kita coba klik di bagian sini ya. Nah, jadi setelah begini tampilannya, silakan di scroll, kita pilih edit quiz di bawah di sini ya. Jadi kita muncul seperti begini tampilannya, scroll ke bawah, pilih edit quiz. Setelah itu, kita akan menambahkan tadi yang dari bank soal ya. Jadi cukup dengan seperti begini. Kita klik di sini, bagian sini tambah ya. Kemudian kita pilih from question bank. Dan kita pilih kategori soal server bagian 4. Kita klik. Nah, jadi semua contoh ada 4 soal. Jadi kalau udah kita mau ambil semua, silakan dicentang aja di sini. Bagian sini dicentang. Jadi kalau udah terchecklist seperti begini, silakan di select ya. Jadi otomatis seperti begini ya. Untuk mengimport soal ke bank soalnya ya. Jadi contoh setelah udah begini, silakan dikocok pertanyaan. Ya, jadi ini contoh saja. Saya taruh ini cuma 4 soal. Nanti contoh mungkin nanti persyaratannya 20 soal atau 25, nanti kita ganti di bobotnya sini ya. Bobot dari soalnya ya. Contoh ini ya. Kita tambah lagi ya. Jadi untuk short answer saya tambah jadi 2. Ini contoh aja ya. Kita ketik 2. Kemudian kita enter. Ya, ini ya. Kemudian lagi kita mau tambah bobotnya, kita klik di sini. Kemudian kita ketik 2 lagi. Enter. Jadi nanti tambah lagi ya. 2, kita enter. Jadi untuk total ini jadi menjadi 10. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di random atau dikocok pertanyaannya. Jadi kalau sudah, silakan disimpan. Oke, jadi kalau udah disimpan, jadi otomatis tersimpan ya. Coba kita klik lagi di sini, kita simpan. Oke, jadi kalau udah seperti begini, silahkan kembali ke mata pelajarannya. Kita coba uji coba dulu. Kita klik di sini. Kemudian kita tinjau kuis sekarang. Nah, tadi diperlukan password ya. Jadi nanti silakan passwordnya tergantung dari teman-teman buat, dan waktu mengerjakan kuis adalah 2 jam. Kita ketik saja tadi, kemudian kita mulai usaha. Nah, di sini ada waktu, jadi dan ada beberapa jumlah soalnya ya. Nah, kita coba isi dulu ya. Ini dengan bobot 2. Noni mandi 3 kali sehari, Noni menggosok gigi, merawat. Kita coba tadi kebersihan.
Jadi kalau kita lanjut, 2 tambah 2 sama dengan 7 itu salah. Kemudian cocokkan, proses, oke. Input. Kita coba yang salah dulu ya, nanti ada akan penilaiannya. Kita lanjut lagi, ini 5. Dan finish. Jadi kalau udah seperti begini, ya ini, silakan kita klik aja, kumpulkan dan selesai. Kita klik lagi. Nah, jadi otomatis nilai itu akan keluar sendiri. Jadi dari 9 dari 10 ya. Jadi tadi saya ada salah satu ya di bagian sini tadi ya. Oke, kemudian di finish aja reviewnya. Nah, perlu diingat ya. Ini buat teman-teman, ketika sudah seperti begini, maksudnya kita udah mulai ujian, itu biasanya soal tidak bisa diedit kembali. Jadi usahakan selesaikan dulu soal, baru bisa diedit kembali. Oke, mungkin cukup sekian di video pembuatan soal tadi dari pilihan, mencocokkan benar salah sama short answer ya. Jadi semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.